Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini, hari yang baru, hidup yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kita. Untuk memasuki hari ini, hari Rabu tanggal 26 Mei 2021, saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-28. Bagian firman Tuhan ini berbicara tentang melayani, bukan dilayani. Perikop sebelumnya kita sudah merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah, di dalam perikop ini Tuhan Yesus uh, mengajarkan kepada murid-muridnya tentang ya, harus melayani, bukan dilayani. Ajaran ini dimulai dengan permintaan daripada ibu Yakobus dan ibu dari Yohanes, dua bersaudara ini, anak-anak Zebedius ini datang kepada Yesus bersama dengan ibunya, dan ibunya datang sujud kepada Yesus dan meminta kepada Tuhan Yesus. Ibu daripada Yakobus dan Yohanes ini berkata demikian. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu. Itulah permintaan daripada ibu Yakobus dan ibu Yohanes, supaya anak-anaknya mendapat tempat kelak di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus. Nah, pertanyaan ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, mengandung pengertian bahwa ibu daripada Yakobus dan Yohanes ini, mereka yakin suatu hari kelak bahwa kerajaan Tuhan itu akan datang. Kerajaan Tuhan itu akan datang. Nah, oleh karena itu pada waktu kerajaan Tuhan itu datang, maka ibu daripada Yakobus dan Yohanes itu minta supaya anak-anaknya mendapat tempat, satu duduk di sebelah kanan dan satu duduk di sebelah kiri Tuhan Yesus. Artinya supaya mereka menjadi orang-orang kepercayaan, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang diberi kuasa sebagai tangan kanan dan tangan kiri daripada Tuhan Yesus. Nah, dari permintaan ibu Yakobus dan Yohanes ini, Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya. Ya, yang pertama Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa di dalam kerajaan Tuhan itu bukan diperoleh dengan permintaan. Ya, bahwa orang boleh meminta untuk mendapat jabatan atau kedudukan atau kuasa di dalam kerajaan Allah. Ya, tetapi semuanya itu, ya, kemuliaan itu akan diberikan menurut kehendak Allah Bapa. Ya, Allah Bapa akan memberikan kepada orang yang tepat, orang yang dikehendaki. Kepada siapa Allah Bapa akan memberikannya. Nah, jadi di dalam kerajaan surga yang penuh dengan kemuliaan itu, ya, masalah kemuliaan tempat di sisi Tuhan, di sebelah kanan atau di sebelah kiri itu akan diberikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya, bukan diminta seperti yang diminta oleh ibu daripada Yakobus dan Yohanes. Nah, kemudian Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita rahasia bagaimana supaya kita mendapatkan kemuliaan di dalam kerajaan Tuhan. Yang pertama yaitu melalui penderitaan. Di sini disebutkan tentang cawan yang harus diminum, yaitu Tuhan Yesus katakan cawan penderitaan. Ya, jadi bukan melalui permintaan maka dia akan diberikan kekuasaan, maka dia akan diberikan kemuliaan, tetapi harus melalui suatu proses. Ya, orang-orang yang rela menderita
rela menderita bagi Tuhan, rela menderita bagi pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang demikian, orang-orang yang mau berkorban bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, bagi kerajaan Tuhan, maka mereka akan diberikan tempat yang mulia di dalam kerajaan Tuhan. Jadi kalau orang yang tidak mau rela menderita, tidak rela berkorban bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, maka mereka tidak akan mendapatkan tempat yang mulia. Mungkin mereka akan mendapat tempat yang biasa-biasa saja di dalam kerajaan Allah. Tetapi tempat yang penuh dengan kemuliaan, duduk di sebelah kanan dan kiri Tuhan itu adalah bagi orang-orang yang rela berkorban dan mau menderita bagi Tuhan. Kemudian yang kedua di sini Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita semua bahwa jalan menuju kemuliaan itu adalah melalui melayani, bukan dilayani. Menjadi hamba, bukan menjadi tuan. Barang siapa mau menjadi terbesar di antara kamu, maka dia harus menjadi pelayan. Barang siapa mau menjadi yang terkemuka di antara kamu, maka dia harus menjadi hamba bagi saudaranya. Nah, selain dia rela menderita, rela berkorban bagi Tuhan, maka dia juga harus melayani. Ini berbeda, terbalik dengan pemimpin-pemimpin di dalam dunia ini, bahwa di dalam dunia ini orang yang menjadi berkuasa, menjadi pemerintah, ya, supaya mereka dilayani. Tetapi Tuhan Yesus katakan di antara kamu, kalau kamu mau menjadi yang terbesar, mau menjadi terkemuka, maka kamu harus melayani, kamu harus menjadi hamba bagi saudaramu, bukan memerintah, bukan berkuasa atas mereka, tetapi melayani. Inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, jikalau barang siapa di antara saudara ingin menjadi yang terbesar, ingin menjadi yang terkemuka, maka caranya itu adalah saudara harus menjadi pelayan, menjadi hamba. Ya, pada zaman Tuhan Yesus tidak ada seorang pun yang mau menjadi hamba, menjadi doulos atau menjadi budak untuk melayani orang lain, merendahkan hatinya, merendahkan dirinya bagi orang lain. Tidak ada. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan, itulah jalan jika ingin menjadi terkemuka, ingin menjadi yang terbesar di antara saudara-saudara, maka saudara harus menjadi hamba dan menjadi pelayan. Dan terakhir Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh, dikatakan demikian. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di sini Tuhan Yesus ya memberikan teladan bahwa dia datang bukan untuk dilayani, melainkan dia datang untuk melayani. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dia ada Raja di atas segala Raja. Seharusnya ketika dia datang ke dalam dunia, dia dilayani oleh manusia yang adalah merupakan ciptaan yang diciptakan oleh Yesus. Seharusnya ketika Yesus datang, dia mendapatkan perlakuan yang istimewa, disambut dengan hormat dan penuh kemuliaan. Tetapi Tuhan Yesus katakan bahwa dia datang untuk berkorban nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus Kristus sudah menjadi contoh dan teladan bagi kita. Nah, oleh karena itu Tuhan juga ingin supaya kita mengikuti contoh teladan. Bukan dilayani tetapi melayani. Ya, dan rela berkorban bagi Tuhan dan bagi pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan menyertai, menjaga, melindungi saudara semua. Amin.